Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi ya. Kita di channel ini kita akan belajar tentang matematika lagi ya, tentunya dengan aplikasi yang selama ini kita bahas, yaitu aplikasi Photomath. Menyesuaikan dengan request dari teman-teman kemarin. Di situ ada yang tanya bagaimana kalau untuk menyederhanakan bilangan dalam bentuk pangkat. Tapi bilangannya di situ ada variabel ya. Kita coba di situ ada variabel A, ada variabel B, variabel C. Ya, kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Nah, kita buat tanya kali ini saja. Nah, ini adalah bentuk soalnya ya. Kita akan mencoba dari bentuk soal seperti ini. Nah, ini adalah jawaban pilihannya, ada A, B, C, D, dan E. Nah, kita akan mencoba menggunakan aplikasi Photomath ini apakah bisa digunakan, atau misalkan apakah bisa terselesaikan dengan aplikasi Photomath. Dimana di sini kalau dilihat pangkatnya adalah pangkat negatif, sedangkan untuk jawabannya di sini adalah pangkatnya harus pangkat positif. Jadi intinya merubahnya di sini adalah merubah bilangan dalam bentuk pangkat ya, merubah bilangan bentuk pangkat negatif menjadi pangkat positif. Oke, kita eksekusi sekarang. Nah, ini proses. Nah, di screening. Oke. Setelah di screening adalah hasilnya, kita lihat untuk bentuk soalnya adalah sederhanakan bentuk dari A pangkat 3, B pangkat negatif 2 dikali C, kemudian dibagi A, B pangkat negatif 4, C pangkat 2, kemudian dikurung dipangkatkan lagi pangkat negatif 1. Nah, di sini adalah kalau melihat hasilnya adalah C per A pangkat 2 dan B pangkat 2 ya. Kalau melihat dari jawabannya itu adalah jawaban yang E ya. Kita akan coba tampilkan langkah-langkahnya. Oke, di sini ada langkah-langkahnya, di sini ada langkah ahli. Dimana kalau langkah ahli ini kita ada langkah-langkah yang lebih jelas lagi. Kita cek. Oke, ini langkah ahlinya. Yang pertama di sini adalah kita mencari untuk variabel A dulu ya, A pangkat 3 ya, kita cari yang warna merah ya, perhatikan warna merah. A pangkat 3, kemudian yang bawah adalah A, di mana A sendiri adalah A pangkat 1 sebenarnya, cuman tidak ditulis. Sedangkan dari sifatnya bahwa ketika ada pembagian bilangan pangkat, jadi A pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 1, maka pangkatnya dikurangi sehingga A-nya menjadi A pangkat 2. Kemudian kita lanjut. Nah, kemudian yang dilakukan yang kedua adalah B-nya. B-nya kita lihat untuk B, perhatikan di sini adalah B pangkat negatif 2 dibagi dengan B pangkat negatif 4. Oke, B pangkat negatif 2 dikurangi pangkat negatif 4. Berarti apa? Negatif 2 dikurangi dalam kurung negatif 4. Dimana kalau misalkan negatif bertemu dengan negatif hasilnya menjadi positif, sehingga bentuknya menjadi B pangkat negatif 2 ditambah 4, maka hasilnya B pangkat 2. Oke, terus kemudian untuk C ya, kita lanjutkan selanjutnya. Nah, untuk eksekusi yang C, di sini C yang atas adalah C pangkat 1, yang bawah ada C pangkat negatif C pangkat 2. Sehingga kalau misalkan kita lihat untuk C yang di atas C pangkat 1 menjadi hilang ya, menjadi C yang bawah menjadi C pangkat 1. Kita lanjut lagi. Oke. Yang kedua, suatu bentuk yang dipangkatkan dengan negatif 1 itu sama dengan kebalikannya. Ya, kebalikannya maksudnya apa? Jadi ketika dipangkatkan negatif 1 sama dengan kebalikannya, C-nya akan menjadi yang bawah yang sebagai penyebut ini akan menjadi pembilang, sedangkan sebagai yang pembilang akan sebagai penyebut. Dan di situ nanti hasilnya sudah menjadi positif. Sehingga hasilnya adalah C per A pangkat 2 dikali B pangkat 2. Nah, ini adalah hasilnya. Apakah membantu? Ya, sangat membantu. Apakah berbeda dengan penjelasan dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah? Ya, mungkin saja ini bisa berbeda. Tapi saya harap ketika jawabannya berbeda atau langkahnya berbeda antara kalian dengan Bapak Ibu guru kalian di sekolah, itu tidak akan menjadi masalah, yang selama konsep yang kita gunakan itu adalah benar ya. Konsep matematikanya sudah benar. Nah, tinggal kita menyampaikan kepada Bapak Ibu guru bahwa ada beberapa alternatif selain yang Bapak Ibu guru di sekolah diajarkan, dan itu sudah
atau hasilnya sudah benar dan memakai konsep yang benar. Oke, saya harap kalian tetap semangat untuk belajar matematika. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tentunya silakan untuk komen ya di bawahnya tentang materi apa yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.